Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang parameter kualitas air. Apa sih parameter kualitas air itu? Jadi di sini kita bahas dari airnya dulu ya. Jadi air itu sangat penting dalam budidaya ikan khususnya, karena air adalah salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup ya. Jadi kalau kita melihara ikan dalam wadah budidaya, kita juga harus memelihara, tentu saja kita harus memelihara airnya, air dalam media budidaya. Jadi banyak kenapa ada parameter kualitas air, yaitu adalah untuk mengukur derajat minimal dan maksimal dari suatu perairan yang akan kita budidayakan, seperti itu. Dan tujuan dari parameter kualitas air juga untuk mengetahui kandungan apa sih dan bagaimana sih kondisi air di dalam perairan, seperti itu. Dan di sini saya ingin untuk parameter kualitas air ini dibagi menjadi tiga ya, yaitu ada parameter fisik, parameter kimia, dan biologi. Dan untuk parameter fisik ini ada suhu, ada salinitas, juga ada kecerahan, dan lain-lain. Kalau untuk yang parameter kimia ada pH, ada DO, dan ada juga nitrogen terlarut di dalam air, dan banyak lagi gas-gas yang termasuk dalam parameter kimia. Dan untuk parameter biologi adalah jumlah kepadatan dari fitoplankton, zooplankton, dan perifiton, seperti itu. Dan untuk alat ukurnya ya, untuk alat ukurnya banyak. Kalau untuk di parameter fisik ya, contohnya suhu. Nah, suhu itu dalam perairan itu misalkan air tawar atau suhu optimum lah pada khususnya pada dalam budidaya perikanan, yaitu kisaran sekitar 28 sampai sekitar 30 derajatan Celcius. Dan untuk pengukurannya, untuk suhu digunakan alat yaitu termometer. Dan untuk parameter fisik lainnya seperti kecerahan, kita gunakan sesi disk yang berbentuk seperti piring berwarna hitam putih, seperti itu. Dan untuk kekeruhan ada namanya turbidimeter, dan salinitas ada namanya salino atau refraktometer. Dan untuk aspek dari kimia, misalkan kita tadi gunakan parameternya untuk yang kimia DO, nah kita bisa gunakan DO meter. Dan untuk yang pH, kita gunakan pH meter, begitu selanjutnya. Dan untuk dari aspek biologi dan untuk kelimpahan fitoplankton tadi ya, fitoplankton, bentos, dan perifiton, kita gunakan planktonet, hemositometer, dan Ekman-Darge. Itu sesuai kebutuhan aja sih kalau kita gunakan planktonet dan yang lain-lain. Dan untuk cara penggunaan ya, karena untuk cara penggunaan ini biasanya alat-alat ini perlu digunakan kalibrasi. Jadi ada namanya kalibrasi untuk membuat, dan biasanya sih kalau untuk kita beli alat-alat ini seperti pH meter dan lain-lainnya sudah dikalibrasi dari pabriknya. Kan tetapi jika kita pakai misalkan sudah 1 tahun kita pakai, nah ini biasanya akan human errornya makin tinggi dalam si alat tersebut, seperti pH meter dan yang lainnya. Dan ini bisa kita gunakan kalibrasi dengan panduan-panduan yang banyak sekali ya di Google ya. Kita bisa gunakan air banyak lah. Kalau untuk di Google itu banyak sekali. Untuk contohnya, kalau misalkan kita gunakan pH meter, itu kan ada namanya bubuknya ya, biasanya dibawa untuk kalibrasi. Nah, itu bisa kita gunakan campuran bubuk itu yang sudah ada takarannya di plastiknya, dan kita campurkan dengan air AC atau air dari NaCl juga bisa.
campurkan, baru kita kalibrasi, kita putar-putar pada bagian baut belakang dari si pH meter sesuai dengan aturannya, seperti itu. Dan untuk air ya, biasanya kalau untuk air kita dalam budidaya itu cenderung mengalami khususnya dalam bak, kolam ya, kolam atau bak ya, itu cenderung mengalami perubahan yang cukup berbeda dari kolam dan bak. Karena kalau untuk posisi kolam itu pada bagian tanah itu proses dari penyerapan dari sinar matahari itu tidak terlalu tinggi seperti yang ada di bak pada bagian atas ya, bak atas. Karena penyerapan dari sinar matahari pada bak yang ada di atas itu lebih tinggi, dan juga warna air juga berpengaruh, dan kepadatan fitoplankton juga berpengaruh dalam penyerapan suhu dan sinar matahari, seperti itu. Dan untuk tadi kita bahas di parameter biologi ya, coba kita bahas parameter biologi. Itu kepadatan fitoplankton juga harus diperhatikan. Biasanya kalau dalam budidaya ikan air tawar, biasanya pada awal-awal pemeliharaan itu air akan menghijau dengan sendirinya, berwarna hijau. Akan tetapi nanti ada di puncaknya si fitoplankton itu akan mati. Biasanya sih bisa tergantung juga, salah satunya dari suhu dan kualitas airnya. Biasanya seperti sehabis hujan fitoplankton itu akan mati kalau untuk misalkan cuacanya jelek atau buruk. Karena saya mengalaminya sendiri. Kalau untuk fitoplankton dalam bak budidaya itu biasanya setelah hujan itu, misalkan siangnya panas terus malamnya hujan atau sorenya hujan, biasanya akan terjadi kematian pada fitoplankton, dan itu dapat berdampak buruk bagi si ikan budidaya kita, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya jika misalkan kita mengalami kejadian seperti itu, lebih baik air pada media yang kita gunakan diganti sekitar 20-30% guna untuk supaya tidak terjadi kendala pada ikan yang budidaya kita, seperti itu. Dan untuk jika memungkinkan, misalkan terlalu panas, wadah atau bak media budidaya kita tutupi dengan paranet atau yang lainnya untuk mencegah panas terlalu masuk berlebihan, seperti itu. Dan untuk parameter kimia ya, kita bahas kimia. Untuk salinitas dan DO, biasanya kalau untuk di air tawar itu salinitas akan berubah pada saat hujan. Nah, jadi pada saat turun hujan itu biasanya salinitas dan pH itu berubah. Jadi alangkah lebih baiknya setelah hujan kita lakukan sampling gimana sih kondisi pH dan DO-nya, seperti itu. Dan untuk pH, DO dan salinitasnya, seperti itu. Dan untuk yang parameter kimia fisik, itu lebih baik juga bisa kita lakukan pengukuran pagi dan sore hari untuk melakukan pengukuran suhu, dan untuk melakukan pengukuran kecerahan bisa kita gunakan 1 minggu sekali, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.